제 아이예요. 저 애부터 죽이자고 했잖아. Sementara itu, Noul menemukan arsip daftar nama semua peserta dan di sana pun ia membakarnya. Lalu kemudian ia menemukan arsip namanya, di mana di sana tertulis jika dulu Noul adalah pembelot dari Korea Utara. Ia bekerja serabutan di Korea Selatan. Suaminya dihukum mati dan anaknya pun tewas. Setelah kematian peserta 039, kini satu-satunya korban yang menurut Myunggi harus dikorbankan adalah bayinya sendiri. Ia rela mengorbankan bayinya asalkan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup dan mengambil hadiah uangnya. Gi-hun tidak percaya Myunggi melakukan hal ini. Gi-hun lalu membuat usulan jika ia akan mengorbankan diri, jadi Myunggi dan bayinya bisa segera lolos. Tapi Myunggi tidak percaya dengan kata-kata dari Gi-hun. Ia memaksa Gi-hun memberikan bayinya, jika tidak mereka akan jatuh bersama-sama. Terpaksa, Gi-hun menyerahkan bayi tersebut kepada Myunggi sebelum jembatan penyeberangan itu ditutup. Namun, pada saat Myunggi teralihkan saat hendak menaruh bayinya, Gi-hun langsung melompat ke menara selanjutnya. Menurutnya Myunggi tidak pantas hidup bersama bayinya sendiri dan mengambil hadiah uang tersebut. Pada saat itu, mereka pun berkelahi serta mendorong satu sama lain. Pada saat itu, mereka berdua malah terjatuh bersama-sama. Tapi, Gi-hun sempat berpegangan pada sebuah besi. Namun sayang, Myunggi harus jatuh ke bawah dan tewas seketika. 3번 탈락. Kegigihan Gi-hun patut diacungi jempol oleh para VIP, di mana kemungkinan Gi-hun akan menjadi pemenang yang pernah memenangkan permainan cumi-cumi ini sebanyak 2 kali. Tapi rupanya Gi-hun dan Myunggi tidak sempat memencet tombol permainan, sehingga permainan ini dianggap belum dimulai. Jadi harus ada lagi satu pemain yang dieliminasi. Di sana Gi-hun pun memutuskan untuk berkorban. Ia mencium bayi cantik itu lalu berkata, jika mereka bukanlah kuda yang bisa dipacu seenaknya, mereka adalah manusia, dan manusia adalah... Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Gi-hun pun terjun ke bawah dan ia menjadi penutup permainan cumi-cumi ini. 사람은 6번 탈락. Noul yang melihat dari kursi frontman dan hendak mengakhiri hidupnya pun tersadar jika nyawa manusia itu begitu berharga. Singkat cerita, frontman mendapatkan kabar jika pengawas pantai mendekati pulau mereka. Ternyata Junho sudah melaporkan hal ini dan mereka mempunyai saksi yaitu Kyung-suk. Frontman pun bergegas memberikan peringatan darurat dan mengaktifkan bom pemusnah, lalu menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat ini. Frontman lalu mengambil pemenang permainan ini yaitu bayi 222. Rupanya di sana ada Junho yang sudah berhasil masuk ke dalam pulau ini. Ia berteriak memanggil kakaknya dan bertanya mengapa kakaknya melakukan semua ini. Tapi di sana, frontman yang bernama asli Inho itu berlalu saja, dan Junho hanya bisa diam dengan 1000 pertanyaan yang masih belum terjawab. Sementara, tidak lama kemudian pulau tersebut pun meledak dan terbakar habis rata dengan tanah, sehingga siapapun yang mencoba mengulik atau mencari bukti tentang permainan cumi-cumi pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Enam bulan kemudian, Noul bertemu lagi dengan Kyung-suk. Meski Kyung-suk tidak mengenali Noul, tapi ia merasa pernah bertemu dengannya. Noul berkata,
ia pernah bekerja di taman ini sebagai badut dan sering berjumpa dengan Nayeon, putri Kyung-suk. Kyung-suk lalu bercerita, sekarang putrinya telah sembuh berkat bantuan dari orang-orang sekitar yang sangat menyayangi Nayeon. Lalu pada saat itu, Noul mendapatkan telepon dari orang yang pernah membantunya mencarikan putrinya. Noul mengira putrinya telah tewas, tapi rupanya putrinya masih hidup dan kini tinggal di Cina. Noul bergegas pergi ke bandara untuk langsung terbang ke Cina, berharap ia bisa bertemu dengan putrinya. 감사합니다. Sementara itu di bandara, adik Sebyok yang dirawat oleh ibu Sang-woo di season pertama akhirnya bertemu dengan ibunya yang baru berhasil keluar dari Korea Utara. Akhirnya, semua orang kembali bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, Junho menjemput Woo-seok yang baru keluar dari penjara setelah dihukum karena menyelundup masuk ke dalam rumah Kapten Park. Dan atas kejadian tersebut, Junho juga berhenti menjadi anggota polisi dan sekarang ia menganggur. Menurut Woo-seok sangat disayangkan Gi-hun tewas di permainan tersebut. Dan sekarang uang milik Gi-hun yang ditaruhnya di dalam motel tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 있던 돈은 진짜 다 없어졌어? Saat Junho pulang ke rumahnya, tiba-tiba di dalam rumahnya ia melihat seorang bayi yang diselimuti dengan jaket milik Junhee bernomor 222. Di sana dinyatakan jika bayi itu adalah pemenang dari permainan cumi-cumi ini, dan di sana juga ada kartu ATM yang setelah dicek ternyata berisikan hadiah uang berjumlah 45 miliar lebih. Itu berarti Junhee menjadi orang tua asuh bayi 222 tersebut. Singkat cerita, di Amerika, Frontman datang ke rumah putri Gi-hun, Ga-young. Frontman berkata jika ayah Ga-young, Gi-hun telah meninggal dunia dan ia menitipkan barang peninggalan Gi-hun untuk putrinya. Di dalam kotak itu ada jaket milik Gi-hun dan juga sebuah kartu ATM yang jelas uang peninggalan Gi-hun yang dia taruh di dalam motel telah diserahkan semua untuk Ga-young putrinya. Saat Frontman meninggalkan tempat tinggal Ga-young, di perjalanan ia bertemu dengan perekrut baru, di mana permainan cumi-cumi ini akan kembali berlanjut di Amerika. Let's go again.